Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi, untuk teman-teman pejuang P3K tahun 2024, ada kabar baru nih kemarin. Pada tanggal 29 November 2024, itu Menpan RB baru saja menyampaikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis yang dikeluarkan melalui surat bernomor B-5767-M.SM.00/2024 dengan perihal materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, untuk seleksi P3K ini, itu setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi selanjutnya adalah seleksi kompetensi P3K yang terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara yang berbasis komputer. Jadi, untuk saat ini, di bulan Desember ini, akan diadakan seleksi kompetensi untuk P3K tahap 1, yaitu bagi pelamar prioritas, yang sesuai jadwal akan berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 19 Desember 2024 ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Panselnas memandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal kompetensi teknis agar para peserta seleksi P3K tahun anggaran 2024 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi dalam surat ini itu sudah dilampirkan dengan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis sesuai dengan nama jabatannya. Jadi, materi pokok yang disampaikan oleh lampiran surat Menpan RB ini terdiri dari pengetahuan umum dan pengetahuan khusus yang disesuaikan dengan setiap nama jabatannya. Jadi inilah daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2024. Jadi kita lihat yang pertama di sini contohnya ada administrator database kependudukan ahli pertama. Di sini ada pengetahuan umumnya ada 3 materi pokok dan pengetahuan khususnya ada 3 materi pokok. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri untuk link pengunduhannya, teman-teman bisa klik langsung di deskripsi dari video ini. Teman-teman bisa download sendiri untuk bisa melihat materi pokok apa sesuai dengan jabatan yang diambil oleh teman-teman. Di sini saya ingin memperlihatkan untuk jabatan guru ahli pertama. Di sini ada 39 materi pokok, teman-teman. Nah, saya bisa bacakan yang pertama di sini ada konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Yang kedua, materi suatu disiplin ilmu yang relevan. 3, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. 4, prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan. 5, keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. 6, konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin. 7. Teori belajar Ausubel. 8. Teori belajar Gardner. 9. Teori belajar Piaget. 10. Karakteristik murid berkebutuhan khusus. Yang berikut tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. 12. Teori belajar Gardner, di situ ada taksonomi Bloom dan perkembangannya. Kemudian profil pelajar Indonesia. Yang berikut teori belajar Gardner, ini pendobelannya. Lalu ada learning objective, kemudian individualist education program dan prinsip-prinsip diferensiasi learning. Terus teori dasar komunikasi, active listening,
kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Kemudian ada konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan, lalu mengembangkan motivasi siswa, kemudian behavior modification and habit formation, lalu ada prinsip-prinsip reward, punishment, and reinforcement dalam pembentukan tingkah laku, kemudian ada desain pembelajaran, lalu fasilitasi learning, berpikir kritis, kemudian ada berbagai teknik asesmen di tingkat kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian konsep dan prinsip asesmen as learning dan assessment for learning. Yang berikut, pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback. Kemudian ada program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen. Lalu ada refleksi, kemudian prosedural dan declarative knowledge. Lalu ada working memory and long-term memory. Kemudian ada kode etik guru, interaksi guru-murid, school safety, diversity, kemudian pengertian dan pengembangan potensi, serta perencanaan karir dan pengembangan potensi. Jadi ada 38 ya, karena tadi ada pengulangan teori belajar Gakna di sini. Lalu yang berikut kita lihat untuk bidan ahli pertama. Di sini ada kemampuan umum dan juga ada kemampuan khusus. Ada beberapa materi pokok di sini. Lalu ada bidan terampil. Lalu ada dokter ahli muda. Jadi di sini ada banyak sekali teman-teman untuk setiap nama jabatan beserta materi pokoknya. Teman-teman nanti silakan bisa di-download sendiri agar bisa dilihat sendiri, sesuaikan dengan jabatan dari teman-teman ya. Semoga dengan adanya materi pokok yang sudah diberikan ini dapat memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal seleksi kompetensinya, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan kelulusan, dan semoga perjuangan teman-teman semuanya dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Oke, jadi ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.